Selamat datang di Open the Door, waktunya membuka pintu cerita penuh makna. Dan kali ini Open the Door akan buka-bukaan sama salah satu orang yang udah gue tunggu-tunggu banget sih. Dari awal gue podcast udah janji mau datang, tapi karena kesibukannya nggak bisa terus, akhirnya baru kesampaian sekarang. Ahmad Syahroni, terima kasih sudah Terima kasih. meluangkan waktunya di tengah terpadel-padel. Ini gue sampai ikutan pakai baju padel nih, nanti gue boleh ikut main juga ya? Boleh. Jadi lo sekarang terpadel-padel ya Bang ya? Ya enggak lah, hanya aktivitas olahraga. Biasanya gue sepeda, bosen, lari, ngurangin. Iya, ada Akhirnya Ahmad Syahroni Running Club, itu ya masih ada nggak? masih. Oh jadi sekarang lebih ke padel nih. Gimana? Sejak kapan? Januari ya baru 4 bulan lah. Apa yang bikin lo jadinya sekarang lebih tertarik padel daripada misalnya kayak yang kemarin ada lari atau aktivitas olahraga Ya yang kalau ya gue ngejar ngabisin kalorinya lebih banyak aja. Aktivitas kebetulan teman-teman ada yang lumayan mainnya. Jadi pemain high speed semua. Gue seneng gitu. Bahkan kalau main bisa habis 2.500 kalori itu kan lumayan gitu. Nah, itu akhirnya gue kejar itu. bukan pelarian kah? Enggak, ya itu bagian olahraga. Iya. Nah sekarang kalau ngobrolin tentang lo nih Bang, banyak publik tahu tuh kan lo pas udah jadi pejabat ya. Maksudnya tentang keberhasilan lo. Tapi sebenarnya orang tuh masih banyak yang belum tahu nih, siapa sih sebenarnya Ahmad Syahroni, awal mula lo bisa terjun ke dunia politik sampai sekarang, sampai dapat predikat waktu itu crazy rich politician gitu kan. Karena sebelumnya kan kalau nggak salah lo emang udah pengusaha kan Bang. Nah itu boleh Ya ceritain deh. sebenarnya udah banyak juga cerita ya. Ya tidak semua orang tahu, tapi orang tahu akan seorang Sahroni misalnya. Sebutan Crazy Rich itu kan dari Raffi Ahmad 2018. Itu udah masuk politik? Udah itu periode Baru pertama awal. itu periode pertama. Dan memang sebelumnya gue kan sebagai seorang pengusaha yang akhirnya kecemplung lah ke Pengusaha apa sih Bang, di bidang apa? banyak ya sekarang banyak sekali. Kalau di Salah satunya awal misalnya yang paling terkenal dengan mafia BBM. Wah, dibilang mafia BBM. Bahkan orang berpikir mafia BBM tuh kategorinya kan negatif gitu ya. Tapi itulah seorang bisnismen yang gue jalanin. Meraup keuntungan di zaman itu sangatlah baik. Itu aja dibilang, wah ini mafia BBM. Makanya gue nggak pernah risih gitu ya tentang panggilan mafia BBM. Biasa kan aja. predikat aja. Predikat Ya. aja. Jadi intinya sebelum lo masuk politik, ya lo emang udah punya duit gitu kan Bang ya. Bukan mau cari duit kan di politik atau gimana? Ya stabilisnya lu menjadi politisi, lu selesai sama diri lu. Butuh tantangan Jangan baru. memasuki ranah lapangan politik, tapi lu nggak siap untuk bermain bola. Bahaya loh itu. Apa sih bola yang dimainin di sini tuh yang dimaksud bermain bola di Ya dalam itu dunia tadi, politik? lu harus bergerak. Jangan lu udah dimasuk di lapangan, istilah kata lapangan bola. Taruhlah lapangan pedal. Sudah masuk lapangan pedal, lu hanya tidak pakai sepatu. Kan sakit tuh. Kan lapangan pedal itu kan dia punya karpet sakit gitu. Nah itu persiapan namanya. Bekal dirinya gitu ya. Minimal lu masuk lapangan lu udah pakai sepatu, udah pegang raket, bolanya ada gitu. Artinya bukan orang, oh gue pengen tajir nih, gue pengen kaya, gue masuk politik, itu salah ya? Salah. Berprinsiplah, persiapkan diri lebih matang agar tidak mencari target di dalam satu pekerjaan politik. Kalau gitu emang target untuk masuk ke dunia politik yang ideal itu apa kalau dari sudut pandang Ahmad Syahroni? Ya targetnya harus selesai dari diri lu sendiri secara finansial. Baru lalu masuk politisi. Baru lalu masuk gerendang politik. Agar lu tidak dalam kapasitas mencari-cari. Mencari apa tuh? Ya mencari hal-hal yang bisa menguntungkan gitu. Kalau otak lu menganggap masuk ke dalam lapangan gerendang gitu, gerendang lapangan, lu nggak siap, itu bahaya. Maka finansial
harus konkret, masuklah sebagai politisi yang konkret. Jadi pengabdian gitu kali ya, Bang? Iya. Oke. Kalau dari perbedaan nih, dari Abang yang dulu sebagai pengusaha yang dijuluki Crazy Rich itu, sampai sekarang apa yang menurut Abang berubah? Perjalanan politik yang panjang ini mengubah apa mengubah Abang sebagai apa? Gua bukan merubah karena aspek bahwa seorang pejabatnya, tapi merubah dalam siklus gua bisa memberikan bantuan keadilan. Kebetulan gua di pimpinan Komisi 3, membawahi polisi, kejaksaan, KPK gitu ya. Nah itu gua merasa sangat bermanfaat bagi mereka yang ngadu ke gua untuk mendapatkan keadilan. Dan alhamdulillah tuh, hanya sebuah dari media sosial Iya. menghasilkan keadilan yang diharapkan oleh masyarakat yang mengadu ke gua melalui media sosial. Dan itulah yang merubah gua sekarang. Jadi biasanya lo tinggal posting gitu ya, Bang, ya? Ya, Apa sih yang hal-hal yang lain gua dari dulu sampai sekarang ya hidupnya biasa aja, normal. Nggak ada yang berubah. Berubahnya itu karena gua bisa, memberikan, masyarakat meminta keadilan. Bisa mengintervensi untuk memberikan kepada mereka yang menuntut keadilan. Kepada siapa intervensi itu? Ya kepada pihak-pihak. Secara terbuka, gue menyampaikan bahwa misalnya contoh kita terakhir ya, geng motor, begal di malam hari di Makassar. Itu gue cuma bilang kepada Polrestabes, harus dibuat aturan tindak tegas. Kalaupun akhirnya melakukan penembakan, terukur kepada mereka yang sadis, lakukanlah itu untuk berikan kenyamanan masyarakat. Nah, interaktif itulah yang akhirnya gue pakai. Kenapa? Untuk memberikan masyarakat secara nyaman.